Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama belajar tentang topik menurunkan berat badan secara sehat dan alami. Nah sahabat, sebenarnya masalah menurunkan berat badan ini semakin hari saya pikir menjadi masalah yang semakin disadari penting oleh kita semua. Karena sudah sangat bisa kita lihat korelasinya, hubungan antara kesehatan dengan berat badan yang berlebih. Jadi ketika kita berusaha menurunkan berat badan, kita bukan berbicara bukan saja tentang penampilan menurut saya. Karena menurut saya orang yang gemuk juga cantik sih sebenarnya, atau ganteng ya, gak masalah tentang penampilan. Tetapi sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan. Kita mengetahui bahwasannya memang kondisi kelebihan berat badan atau obesitas itu kan biasanya sangat selalu berkaitan dengan beberapa penyakit yang rentan untuk mengenai orang tersebut. Nah, karena itu saya pikir menurunkan berat badan merupakan hal yang saya pikir penting untuk kita ketahui bersama. Kok dari tadi saya ngomongnya saya pikir terus ya. Mohon maaf ya sahabat ya, karena ini sudah malam sekali. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dapat kita lakukan. Bukan hanya 1 atau 2 atau 3 langkah, tetapi ada 30 langkah. Dan cara-cara ini adalah cara-cara yang alami, cara-cara yang sehat untuk kita bisa menurunkan berat badan menjadi ideal. Saksikan videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Tips yang pertama, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak protein. Nah, beberapa penelitian yang sahih sudah membuktikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak protein itu akan menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan. Itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah mengkonsumsi 1-2 sendok makan cuka apel. Nah, caranya itu adalah mencampurkan dengan segelas air, kita minum setiap hari. Nah, jika ini kita lakukan secara rutin, maka metabolisme akan meningkat. Kemudian ini juga bagus ternyata untuk kesehatan jantung dan juga akan menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan. Tips yang ketiga adalah melakukan olahraga. Nah, saya pikir kalau ini sudah tidak diragukan lagi ya. Beberapa jenis olahraga itu memang sangat terbukti untuk bisa menurunkan berat badan. Misalnya olahraga ketahanan itu bisa menaikkan metabolisme sekitar 7% sehingga menurunkan berat badan 1,8 kg. Kemudian beberapa olahraga yang lain misalnya kardio ataupun yoga juga termasuk olahraga ya. Ini juga sudah terbukti bisa menurunkan berat badan yang ideal. Jadi lakukan olahraga yang teratur dan saksikan nanti bagaimana perubahan pada kesehatan dan berat badan kita. Yang keempat adalah, ini masih berkaitan dengan olahraga. Jadi tips yang keempat ini adalah anjuran untuk melakukan olahraga kardio selama sekitar 20-30 menit per harinya. Nah, olahraga kardio itu biasanya berjalan misalnya ya, atau lari, jogging, bersepeda, ataupun berenang. Tips yang kelima adalah kita harus mengenali makanan yang akan kita makan. Nah, jadi dengan kita mengenali makanan ini ada beberapa yang akan membuat kita itu menyadari bahwasanya memang ternyata tidak semua makanan berlemak itu jahat dan bisa menggemukkan badan. Nah, beberapa makanan berlemak itu ternyata ada juga yang bagus. Jadi yang perlu kita konsumsi untuk menurunkan berat badan karena dia memberikan rasa kenyang, tetapi dia tidak meningkatkan berat badan. Misalnya alpukat, kemudian kacang-kacangan, kemudian minyak kelapa dan minyak zaitun. Konsumsi itu dan akan terasa berat badan akan turun secara perlahan-lahan. Kemudian tips yang keenam masih berkaitan dengan makanan tadi, yaitu membatasi karbohidrat. Saya pikir ini semua tidak perlu saya bahas panjang lebar. Kita semua pasti tahu bahwasanya karbohidrat itu kalau kita konsumsi apalagi dalam jumlah yang berlebihan akan sangat signifikan untuk meningkatkan berat badan. Jadi dengan kita membatasi karbohidrat, maka usaha untuk menurunkan berat badan menjadi ideal itu akan menjadi lebih gampang. Tips yang ketujuh masih berkaitan dengan makanan, yaitu anjuran untuk mengkonsumsi probiotik. Nah, contohnya saya sebut merek ya, mohon maaf. Misalnya adalah Yakult. Nah, Yakult ini probiotik yang bisa
memperbaiki sistem pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Nah, kalau kita mengkonsumsinya secara teratur, ini akan memberikan efek menurunkan berat badan. Tips yang ke-8, ini juga berkaitan dengan makanan, tetapi mungkin tidak banyak orang yang tahu, yaitu anjuran untuk mengkonsumsi kopi. Tetapi konsumsi kopi dalam hal ini harus dengan tidak memakai pemanis atau jangan pakai gula. Jadi kopi biasa, kopi pahit. Nah, kalau ini kita rutin lakukan, biasanya metabolisme meningkat dan kemudian berat badan akan menurun. Oh ya, di tips yang sebelumnya tadi yang tentang mengkonsumsi probiotik tadi, misalnya seperti yogurt atau Yakult, juga sama anjurannya ya, seperti kita mengkonsumsi kopi, jangan dikonsumsi dengan menambahkan pemanis ataupun gula. Tips berikutnya, yaitu tips yang ke-9 adalah anjuran untuk melakukan puasa. Beberapa penelitian yang memang bisa dipercaya sudah membuktikan jika kita melakukan puasa secara intermittent, misalnya intermittent itu hari ini puasa, kemudian selang 2 hari tidak puasa, kemudian puasa, selang 2 hari tidak puasa gitu, kemudian puasa. Nah, puasa intermittent ini juga sangat membantu untuk membantu kita untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi para sahabat boleh mencoba. Kepada sahabat yang muslim, mungkin juga saya anjurkan kalau boleh melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis ya. Jadi selain kita juga membiasakan diri melakukan puasa sunnah, nah juga akan membantu untuk mengontrol berat badan menjadi lebih ideal. Kemudian tips yang ke-10 masih berkaitan dengan makanan, yaitu mengkonsumsi makanan yang banyak serat. Makanan yang banyak serat itu misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Bukan saja menyehatkan, makanan yang berserat ini biasanya memperlambat sistem pencernaan sehingga akan jika ini dilakukan terus-menerus dan teratur, maka akan membantu menurunkan berat badan. Tips yang ke-11 adalah anjuran untuk melakukan diet keto. Nah, diet keto itu adalah membatasi asupan karbohidrat dan banyak mengkonsumsi lemak yang baik dan protein. Nah, ini mungkin banyak orang yang sudah mendengar, tetapi mungkin ada juga para sahabat yang tidak terlalu paham. Diet keto ini sangat efektif sekali menurunkan berat badan, tetapi caranya harus benar, karena kalau caranya tidak benar bisa mengganggu kesehatan. Nah, para sahabat yang misalnya berminat mengetahui lebih jauh tentang diet keto ini, saya akan membahas di video berikutnya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya kalau memang tertarik untuk saya bahas bagaimana cara kita melakukan diet keto yang aman dan sehat. Nah, itu adalah tips untuk menurunkan berat badan secara efektif. Kemudian tips yang ke-11 adalah cukup tidur atau cukup istirahat. Nah, istirahat yang dianjurkan agar usaha menurunkan berat badan itu menjadi lebih gampang adalah minimal 7 jam dalam satu hari. Tips yang ke-13, nah ini tips yang mungkin para sahabat perlu ketahui karena banyak di antara kita masih salah paham, yaitu anjuran untuk minum air dingin sekitar 6 gelas per hari. Nah, anggapan di masyarakat biasanya kan mengatakan bahwasanya kalau banyak minum air dingin akan membuat tubuh menjadi gemuk. Ternyata salah, sahabat. Nah, kalau kita minum air dingin sekitar 6 gelas sehari, maka tubuh akan meningkatkan metabolisme untuk menetralkan suhu air yang dingin tersebut. Jadi ini akan memakai energi sebenarnya, dan jika ini dilakukan terus-menerus justru akan membuat kita melakukan pembakaran lemak dan membantu menurunkan berat badan. Tips yang ke-14 adalah mengkonsumsi vitamin D. Nah, untuk kita dapat melakukan metabolisme yang lebih baik, vitamin D ini sangat berperan penting ya, karena itu memang mengkonsumsi vitamin D secara rutin juga sangat bagus. Nah, sahabat yang ingin tahu tentang makanan-makanan yang mengandung vitamin D dan fungsinya terhadap tubuh, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar agar saya bisa tahu. Kalau memang berminat, saya akan bahas topik tersebut ya. Tips yang ke-15 adalah, nah ini mungkin juga jarang didengar ya, tetapi ini memang sudah diteliti, dia bisa menurunkan berat badan, yaitu mengkonsumsi semangka. Sahabat, ternyata semangka itu mengandung beberapa zat sebangsa asam amino yang juga dapat meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pembakaran lemak sehingga berat badan bisa menjadi turun kalau kita rutin memakan semangka ya. Anjuran yang ke-16 adalah hindari ngemil atau makan snack dengan kandungan kalori yang tinggi. Nah, ini kadang-kadang kita kan mempunyai kebiasaannya, misalnya ngemil keripik, ngemilnya ayam goreng, ngemilnya donat, itu bukan ngemil yang makan. Tapi hal-hal seperti itu kalau kita sering lakukan, ini pasti akan menyulitkan kita untuk menurunkan berat badan. Adanya nanti malah
berat badannya makin naik. Nah, karena itu hindari snack dengan kandungan kalori yang tinggi ya. Anjuran yang ke-17 adalah melakukan yoga. Beberapa penelitian baik tingkat nasional maupun internasional yang dapat dipercaya sudah membuktikan bahwa yoga yang dilakukan secara teratur dapat menurunkan berat badan secara signifikan. Sahabat boleh coba ya. Anjuran yang ke-18 adalah banyak minum air putih ya sahabat. Tadi juga sebenarnya sudah ada anjuran banyak minum air putih yang dingin. Tetapi ternyata rupanya minum air putih biasa saja pun ini sudah membantu kita untuk menurunkan berat badan sebenarnya. Anjuran atau tips yang ke-19 adalah mengkonsumsi madu dan jahe. Lakukan ini sahabat dan lihat perkembangannya terhadap kesehatan dan tubuh Anda. Tips yang ke-20 adalah menghindari makanan cepat saji. Nah, sahabat-sahabat yang hobi makan, mohon maaf ya, pizza, fried chicken, kentang goreng, ataupun makan makanan cepat saji yang dimana kalorinya tinggi, kadang seratnya rendah. Nah, hindari dari sekarang kalau kita memang ingin berusaha untuk menurunkan berat badan menjadi lebih ideal. Anjuran yang ke-21 mungkin mirip dengan anjuran-anjuran yang sudah pernah saya sebutkan tadi, tetapi ini perlu diingat, saya ingin tekankan sekali lagi adalah anjurannya perbanyak konsumsi buah dan sayur, yaitu makanan-makanan yang berserat ya sahabat ya. Kemudian anjuran yang ke-22 adalah selalu berpikir positif. Nah, dengan kita selalu berpikir positif dan memotivasi diri untuk menghindari makanan-makanan yang tidak sehat, mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk dapat menurunkan berat badan menjadi lebih gampang. Tips yang ke-23 adalah mengurangi porsi makan dan memperbanyak frekuensinya. Nah, ada beberapa anggapan yang salah ya dari para sahabat yang melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Jadi mereka itu memang tidak makan-makan. Sebenarnya nggak mesti harus seperti itu. Kita boleh makan 3 kali sehari misalnya seperti biasa, tetapi konsumsi porsinya atau jumlahnya itu yang dikurangi. Kalau biasanya 1 piring ya mungkin tinggal 3-5 suap beserta lauknya. Nah, dengan cara begini, dengan kita mengurangi porsi, dengan mempertahankan frekuensi atau meningkat frekuensinya yang ditambah tetapi porsinya dikurangin, ini akan bisa menurunkan berat badan secara signifikan. Anjuran yang ke-24 adalah selalu mengkonsumsi makanan yang segar. Nah, hindari makan makanan yang sudah tidak segar, yang memakai pengawet, misalnya dengan kandungan garam yang tinggi dan yang lain-lain. Nah, dengan kita selalu memakan makanan yang segar, biasanya usaha untuk menurunkan berat badan itu akan menjadi lebih baik. Selain itu juga memang akan lebih sehat ya sahabat ya. Anjuran yang ke-25 adalah melakukan olahraga HIIT, yaitu High Intensity Interval Tension ya, dimana ini merupakan suatu jenis olahraga yang harus memang dengan latihan sih sebenarnya. Olahraga jenis HIIT ini adalah kita melakukan olahraga yang dengan contohnya seperti ini, saya sulit menjelaskan, tapi nanti sahabat bisa mengerti. Jadi kita jalan sekitar 3 menit, kemudian kita lari kencang selama 3 menit, kemudian kita jalan lagi 3 menit, lari 3 menit. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus sekitar 20 menit dalam sehari. Nah, dengan melakukan olahraga dengan interval yang seperti itu, biasanya berat badan akan sangat turun sekali biasanya. Dan ini sebenarnya aman, tetapi harus dilatih dan bertahap ya sahabat ya. Anjuran yang ke-26 adalah mengkonsumsi teh hijau. Sudah banyak penelitiannya dan sudah banyak yang membuktikan konsumsi teh hijau yang teratur ini dapat menurunkan berat badan. Jadi sahabat bisa mencoba ya di rumah ya. Anjuran yang ke-27 adalah aktif bergerak. Jadi bukan saja olahraga, tetapi aktif bergerak di rumah, misalnya menghindari duduk yang berlama-lama, menonton TV, bermain handphone ya, duduk di depan komputer berlama-lama. Jadi ini juga bisa membuat kita gampang menurunkan berat badan. Jadi aktif bergerak itu misalnya kita rajin membersihkan rumah, bersih-bersih, jalan ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin walaupun kadang sepele, tetapi juga dapat meningkatkan menurunkan berat badan secara signifikan dan cepat ya. Anjuran yang ke-29 adalah anjuran untuk wajib melakukan sarapan. Nah, sahabat yang melakukan diet ini harus tahu ya, jangan sempat salah. Kadang-kadang karena takut gemuk, tidak sarapan. Justru itu salah ya sahabat ya. Jadi pada orang yang ingin menurunkan berat badan, sarapan itu sebenarnya malah wajib ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah, ini berkaitan dengan tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-30, membatasi waktu makan. Nah, sebaiknya yang tidak baik atau tidak dianjurkan itu ketika kita ingin menurunkan berat badan adalah makan di malam hari. Jadi tips yang ke-30 itu adalah batasi jam makan. Sebaiknya makan jangan lewat dari jam 6 sore atau jam 7 malam ya.
biasakan kalau di atas jam 7 malam kita jangan makan lagi. Jadi biasakan kalau memang kita ingin program diet atau menurunkan berat badannya menjadi teratur, makan jam 6 sore. Setelah itu jangan makan lagi. Nah, saya pikir sahabat, mungkin itu adalah tips-tips yang dapat kita lakukan untuk kita bisa menurunkan berat badan secara sehat dan alami. Ada 30 sahabat, dan ini mungkin cukup banyak. Sahabat bisa pilih dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sahabat masing-masing di rumah. Semoga tipsnya bermanfaat. Nah, kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video tersebut, ini silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar video tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.